Jurnalis Cilik. Ini berapa Pak sekarang Pak? Sekarang udah 68. 68. Bapak sendiri udah beternak bebek di Rorotan ini dari tahun berapa Pak berarti Pak? Dari tahun 2000 lah. 2000-an. Itu awalnya memang sudah membentuk kelompok kayak gini atau bertahap dulu? Belum dulu perorangan. Dulu perorangan. Terus sampai di akhirnya terbentuk kelompok di tahun berapa tuh Pak berarti Pak? Terbentuk kelompok tahun 2010 kali ya, 2010. kurang lebih lah 2010. 2010. Di sini 15 tahun kayak katanya di sini. Dulu kan di sana dulu. Oh, dulu di mana Pak berarti? Di sana di yang sekarang udah jadi JGC itu. Oh, dulu yang komplek JGC. Iya sebelah sini ya, samping. Terus pindah ke sini. Dari sini baru ada kelompok udah. Baru ada kelompok ya. Nah, ini berarti kalau kelompoknya ini sekarang ada berapa anggotanya Pak yang aktif Pak? Kurang lebih 30-an lah, 30 anggota. 30. Nah, kemudian kalau luas dari kandang ini nih, berapa kandang bebek anggota Bapak berdiri di luas lahan Ini berapa? luas tanah sekitar 1 hektar lebih ya, Satu sekitar hektar. setengah lah, 1 hektar setengah. Oh, 1 hektar setengah, dibagi 30 orang gitu ya kandangnya. Enggak dibagi sih, artinya ada yang lebih besar, ada yang kecil. Beda-beda ya Itu ukurannya. tapi di sini untuk sewa lahannya sewa atau gratis Pak kalau gini Pak berarti? Ini kan awalnya punya pribadi, terus dijual ke PT. Jadi sekarang ini udah punya PT. Oh, Jadi tapi sekarang ini kita hmm, penempatannya ya biar sewa aja dah. bayar sewa. Kalau boleh tahu berapa Pak per bulan Pak? Per bulan apa per tahun kalau kayak gini? Kalau ini sih nggak mahal ya. Kalau bagi hasil. Iya, ya paling ya 200.000 per bulan, 100.000. Pak, tapi kalau misalkan Bapak sendiri berarti sekarang punya berapa ekor bebek kalau Bapak Yasin? Saya ini sekarang tinggal sekitar 400-an kali, sama ini ya ada 700 kali. 700 bebek. 700. Sama anak. Nah, kalau misalkan kayak gini yang dijual berarti bebeknya juga atau telurnya? Enggak, telur. Sini kan memang khusus petelur, bukan Petelur pedagang. ya. Oh, khusus petelur ya. Dalam sehari bisa menghasilkan berapa telur? Berarti sehari atau gimana tuh Pak? Sehari. Kalau ini kan saya nih, ini kan ada 400. Tadi ada 230 butir 230 butir. Sehari tuh ya. sehari. Berarti rata-rata sehari itu 200-an telur lah ya. Ada Kurang lebih lah lebih. Satu telurnya kalau dari peternak sendiri dijualnya berapa Di kalau kayak sini 2,5, 24, Terus 40. 2.000. 2400 dijualnya goceng tau. kalau udah jadi. Terus kalau misalkan Bapak sendiri nih beternak bebek di ibu kota gitu ya, di kota Jakarta, apa sih tantangan paling sulit yang pernah dialamin Pak? Kayaknya di sini apa ya? Nggak ada yang sulit. Temen ya kadang-kadang penyakitnya itu yang suka ada. Penyakitnya apa emang kalau bebek tuh Pak? Ya ngeblank lah gitu, suka banyak ngeblank ada. Terutama memang yang gini, yang bahan yang ngasih anakan. Kalau udah begini mah agak kuat ini kan lebih Udah tua ya. ya, 1 tahun lah umurnya. Tapi kalau bebek itu paling tua bisa sampai berapa sih dia hidupnya? Kalau saya ya emang yang lebih bagus sih 1 tahun ganti, 1 tahun ganti. 1 tahun terus potong gitu? Enggak dijual. Oh, dijual. Ini kan dijual, kan ada bandar. Kalau ini saya udah 1 tahun lebih nih. Kalau masih bagus ya, Iya. ya telurnya masih bertahan aja sih. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dalam sehari atau sebulan gitu Pak, penghasilan sebagai peternak bebek nih yang jual telur-telurnya berapa sih Pak? Kira-kira Pak pendapatan Bapak Pak? Kalau saya hitungannya 500.000 lah per hari. 500.000 per hari kali misalnya 30 gitu ya Pak ya. 15 juta. 15 juta terus modalnya buat beli pakannya berapa tuh Pak kira-kira Pak? Ya, kalau 50% kali itu. Berarti untungnya masih ada 50%. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, dari beternak bebek ini Bapak bisa beli apa Pak untuk keluarga Pak? Rumah kah, nyekolahin anak atau gimana Pak?
alhamdulillah sih yang tadinya nol ya kita ada punya kendaraan, dapat ya anak juga pada Sekolah, sekolah, kuliah Pak, kuliah berarti ya. ya sampai D3 lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti beternak bebek di Jakarta juga masih memungkinkan sebenarnya ya Pak ya. Masih tergantung lahannya. Tinggal lahan ya. Kalau ini kan lahannya masih Ada ya. Ini kan infonya ini kan katanya mau diambil Pemda semua nih. Cuman RDE Pemda. Betul. Bahkan yang depan tadinya tuh yang awalnya PT Nusa Kirana sekarang udah dipakai sama Pemda. Dan sekarang gua sebagian itu udah Pemda ya. Pemda ya. Diambil Pemda. Tapi lebih tenang ketika tanah ini jadi milik Pemda atau milik swasta? Selama ini memang walaupun swasta juga belum pernah ada info apa-apa ya. Apalagi Pemda ini belum ada. Tapi kalau Bapak sendiri berarti makanan di sini katanya bebeknya dikasih makanan khusus gitu ya, kayak roti, Iya, itu udang. roti kan roti BS. Memang yang susah itu kadang roti. Ikan petek. Ketek BSM. Ini amisannya, ngasihnya pagi sama sore. Oh, ada waktu-waktunya Pak ya. Iya. Pagi sama sore. Kalau roti itu 24 jam harus. Oh pagi banyak banget. Iya, dua hari nih. Kita penuh 1, 2, 3 berapa orang? Ada 200, 300 ini Pak ya? Top-topnya ya 300 ya? Iya, ada 2,5 roti. Kalau saya yang fokus kelapa gading tuh, semen. Berarti mungkin kesusahannya nyari pakannya itu ya Pak ya. Selain roti dicampur apa Pak? Udang. Udang. Kalau nggak ada udang ya ikan. Itu biasa kan kalau bebek kan dikasihnya cuman kayak nasi, terus apa sih biasanya makan bebek? Pur. Ya? Pur gitu. Kenapa ini Kalau dia pur bagus, cuman kan Mahal ya. nggak mahal, nggak seimbang. nggak seimbang? Jadi Kalau ini kan kita kan udah produksi 50% juga sudah ada lebihnya dah. berarti ngakalinnya pakai ikan, udang ataupun itu. Nah, tapi dampaknya ini makan kayak gini bebeknya jadi lebih subur, lebih gemuk. Iya, lebih atau- sehat. Oh, lebih sehat dibanding pur. Iya, produksi telur lebih bagus. Timbang pur lebih bagus. Oh, tapi makanan roti ini khusus kelompok Bapak yang punya ide atau yang lain juga udah banyak yang pakai kayak gitu? Artinya kan kita karena kan dari tahun 2000 kita udah coba-coba pakai ini. Yang bagus ya itu pakai limbah ini, limbah roti sama limbah kepala udang. Kalau udang ya. Oh, tapi kalau dari Sudin KPKP sendiri ngasih pengarahan atau binaan atau pelatihan gitu untuk para peternak gitu? Justru saya ini kan dibina sama Kasudin ya, Kasudin ini udah tuh sama dari apa Ibu Bojor apa tuh KPKP. KPKP. Iya. Bahkan pernah dapat bantuan dari BI itu alat-alat itu. Oh, alat-alat buat ini Mesin tuh, buat bikin penjajah makanan, penjajah roti. Full box dari BI. Oh, tegak. Berarti memang udah mendapat perhatian. Kalau misalkan pelatihan dari Sudin KPKP sendiri yang paling diingat apa Pak? Programnya Pak? Program dari KPKP ya itu artinya kayak penyakit kan apanya ada aneh itu ya harus disemprot terus ya banyak lah obat dari itu dari Sudin. Berarti udah diperhatikan ya petani Udah. bebek dari pemerintah sendiri. Bapak ada harapan lagi gak Pak ke pemerintah Pak tentang para peternak bebek nih di ibu kota nih? Ya emang artinya gini kalau harapan sih nggak bendi-bendi ya. Apa Pak? Sampein aja ya. Terutama kan permodalan itu. Permodalan. Apalagi Pak? Ya artinya kan terutama nih masalah jalan nih. Oh, iya benar. Masalah jalan. Jalan kan menumpuk sekali jalan dah. Ini juga kan jalan dulu apa namanya hasil kerjasama aja dulu mah kemari boro-boro Bisa ya. atau nggak bisa sama ujian begini waduh alhamdulillah sekarang ini ya berkat dulu kan pernah bantu dari Telkom nih itu pengerasan jalan ya dari Telkom. Oh, berarti harapannya mungkin kedepannya pemerintah bisa bantu akses Akses jalan, jalan, gitu ya, iya. di paving block apa di Nah, apa itu kayak apa gitu ya? biar lebih rata, Ya, lebih enak gitu karena cukup
100 meter ada ya Pak ya dari depan? Kayaknya lebih kali ya. 200 ya? 150 sampai 200 ya. 200-an lah. 200-an. 200, oke. Ini kalau banjir Pak, musim banjir. Ya, kalau musim banjir, Alhamdulillah banjir musim Kak? banjir enggak sini enggak. Enggak Cuma ya? jalan aja. Kalau sawah kan tergenang tuh. Iya, kalau yang kita ini. Jadi kan karena kalau sana masih terbuka, itu kan kepala udah. Heeh. Pak, tapi kalau musim hujan kayak gini, bebek juga ngaruh gak sih jadi mudah mati? Tapi kan dia senang air ya. Atau Enggak, ngaruh sebenarnya nggak sih? walaupun bebek kan juga kalau banjir dia habis produksinya. Iya. Kalau saya ini kan walaupun di sini banjir, dalamnya kan tetap itu karena kan atasnya bau. Oh iya, iya. Kering. Jadi nggak bocor, tetap kering gitu. Mhm. Makanya produksi kagak ngaruh gitu. Yang penting pakannya. Makasih ya Pak. Kasih info-info nicing. Ada ternak bebek nicing petelur ternyata di Rorotan Marunda nicing. Seharinya bisa menghasilkan ribuan butir nicing. Yang dikelola oleh beberapa kelompok. Ada sekitar ribuan bebek nicing. Di lahan seluas 1,5 hektar kurang lebih nicing. Persis lokasi di belakang RDF Rorotan nicing. Ini salah satu makanannya cing. Bebek makannya roti nih cing. Holland Bakery katanya nih. Woi, keren gak cing? Bapak izin foto ya Pak. Bapak yang punya ternak apa yang ngasih makan Pak berarti Pak? Yang kasih makan doang. Si makan ya. Punya ternak lagi kerja. Bosnya ya? Tapi Pala udangnya lagi jarang. Oh, pakannya ya. Makan pala udang. Pala udang ya. Iya. Makannya berarti apa? Pala udang? Roti sama pala udang aja. Oh, Sama kasih vitamin. vitamin. Berarti tantangannya sulit nyari Pala pala udang. udangnya. Digantinya apa kalau kayak gitu? Ya bisa ikan laut. Cuma ikan laut kan mahal. Iya. Ikan laut. Iya Pak. Ini lagi diteliti apa? Lagi diteliti apa? Kucing bebek lagi makan kucing. Woi. Kucing. Oh 2023 berarti baru hampir jalan 3 tahun ya? Kurang lebih. Oh, 3 tapi tahun. sebelumnya sebelum beternak bebek kerjanya ngapain Pak berarti? Saya TNI. Bapak TNI? Wow. Oh terus pensiun? Sunan. Oh pensiun. Veteran ya ya. TNI-nya berarti pas di sana?
Sumatera. Enggak, di sini di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh terus setelah usianya berarti berapa bapak sekarang? 60. 60 kurang dikit. 60 kurang dikit. Berarti setelah pensiun memutuskan untuk beternak bebek. Sebelum Oh. masih ada jeda waktu Covid itu kan. Masih. Covid ya. Terus udah mulai ternak bebek tuh. Ya, Kenapa sih Pak mutusin buat ternak bebek Pak? ya cari kegiatan dan mempunyai penghasilan lah Iya. hari-hari lah. Daripada diem buat kesehatan. Betul. Tapi aktivitas. ini nggak ada yang ngisengin nggak Pak kayak, iku masa dari TNI jadi ternak bebek gitu? Ada nggak? Yang penting mah. Malah sebenarnya itu kita membantu ketahanan pangan kan. Ya, Iya, betul. yang diinin Prabowo sekarang kan Asta Cita. Walaupun kita dari peternakan kan ya ada ketahanan pangan juga kan. Pak tapi kalau misalkan Bapak sendiri punya berapa bebek Pak berarti Pak? Saya kurang lebih ada 500-an. 500 bebek. Nah terus itu berarti yang dijual telurnya aja atau bebeknya juga? Telurnya. Telurnya. Kalau udah akhir nanti dia dijual, nanti disulam lagi. Sulam lagi ya, yang baru ya. Itu kalau misalkan sehari bisa ngasilin berapa telur kalau dari peternakan Bapak? Kalau ini kita kan baru apa lebih tua. Kalau yang tua ini kan kadang-kadang kan turun naik jadi nggak maksimal. Dari 500 dapat 200 saja udah. Ada. Kita ada yang baru kan. Kadang-kadang juga di bawah 200. Oh berarti Jadi buat beli pakannya karena subsidi silang yang baru. Iya. Buat makannya. tapi berarti rata-rata 100 lebih telur mah ada ya dalam sehari ya Pak ya? Ada. 200 bisa disebut. Kalau sekarang ini kalau bebek saya bisa 200. 200. Satu butirnya dijual berapa kalau Bapak Pak? Kalau sama tengkulak kita yang masuk 23. 2.300. Dijualnya mahal Pak, modal Pak, 5.000. Pak, tapi kalau misalkan pendapatan Bapak sebagai peternak bebek dengan pendapatan sebagai TNI gedean mana Pak? Kalau boleh. Nah, seri-seri ya. Nah, gini, makin kita kalau kita dari pegawai ke negara kan sudah ada gridnya kan gitu Iya. ya, sudah ada faktornya. Kalau sesuai dengan Golongan ya. Nah, kalau kita peternak ini kan bagaimana kita menyikapi ternak kita ini, menjaganya, mengurusnya. Kalau kita cuma hanya hahu-hahu Males-malesan ya. ya persiap-siap belum tikar. Pak, tapi kalau lahannya nyewa nggak Pak kalau Bapak Pak? Kalau hitungannya itu saya kan kita beli lapak itu ini. Oh beli apa? Lapak tanah. Ya kita nggak tahu lah tanah PT apa perorangan kita masih ada sih yang suka datang sih ngambil sewa per tahun. Oh per tahun. Oh kalau Bapak per tahun. Berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Tahunnya kita itu ya sekitaran kemarin saya sekitar 600. Oh 600. 600. Murah lah ya. Pak, tapi kalau misalkan Bapak sendiri nih beternak bebek di kota Jakarta ya, termasuknya masih walaupun Jakarta pinggiran, apa sih Pak paling kesulitannya Pak, tantangannya Pak? Untuk sementara ini kayaknya siapa ya dibilang ya kondisi ini dibilang ya susah dibilang saya membicara gitu. Yang jelasnya untuk dari pakan. Pakan ya. Pakan Sumbernya itu nggak bisa kita apa artinya nggak bisa tetap dia gitu. nggak bisa dipastikan. Naik turun ya harganya ya. Bukan masalah harga. Sumbernya. Oh, sumbernya. Karena mungkin dari tambak datang ke pabrik, jadi kita ngambil kepalanya dari agen-agen kita. Ya dibagi-bagi kan orang-orang itu di sana. Itu berarti makannya apa, roti ya? Roti warung-warungan yang expired lah. Iya. Roti terus dicampur kepala udang ya? Enggak. Oh. Sendiri. Oh roti sendiri, kepala udang sendiri gitu Pak? Bisa. Kalau kepala udang beli sekarung berapa tadi per karungnya Pak? Berarti 55.000. 55.000. Agen itu lagi kita. Untuk 500 bebek butuh berapa karung kepala udang sehari? 5 karung. 5 karung. Rotinya berapa berarti? Kalau sehari kalau 500 juga 60 kilo. Maksudnya banyak juga ya? berantem jadi sore terus tambahin lagi malam bisa lagi. Pagi betelurnya ya. Jadi nggak kosong dia kalau roti karena itu karbohidrat. Iya. Pak, tapi kalau boleh tahu ya Pak, dalam sebulan kalau dikalkulasi pendapatan Bapak bisa berapa sih Pak sebagai peternak bebek? naik turun sih. Nggak bisa Rata-rata aja, rata-rata. rata-ratanya kalau untuk saya sekarang ini di angka 5 lah sebulan.
5 juta. Bersih? Bersih. kotor, udah makannya di situ. Oh. Itu masih kotornya semua dia. Jadi 5-6 juta itu masih buat makannya, beli udang, beli roti, Waduh. yang sisanya yang lain-lain. Pakannya kayak beli udang, beli roti, terus vitamin mungkin ya Pak ya. Iya. Itu berapa juta habis dalam Ya sebulan? kalau seminggu aja buat bayar udang aja 1,2 1,3 loh. Roti aja seminggu bisa 800. Tapi kan 2 juta seminggu. 2 juta seminggu. Berarti kalau sebulan udah 8 juta dong buat makan Iya. aja. Lah Iya. Bapak pendapatannya cuma 5 juta. Ini kan masih ini kan kadang-kadang kan masih nombok saya. Karena kan udah beli baru. Oh, bebek baru. Tapi kalau misalkan di atas 10 juta pernah dapat dalam sebulan, Pak? Masih nggak nyampe di angka 1000. Iya. Tergantung populasinya ya. Dan regenerasinya kan kita harus tata. Hmm. Jadi sekian ekor regenerasi pertama, yang kedua, ketiga sekian gini. Nanti dia eranya nanti sekaligus berubah. Nanti produktifnya tuh nanti bisa dapat hasil. Iya. Hmm. Jadi saling menjaga dia makannya, saling Subsidi silang ya. subsidi silang dia membantuin. Kalau nggak gitu kita bocor kantong kita, jual sendiri nanti malah. Oke. Bapak ada harapan ke pemerintah gak Pak? Entah jalan menuju peternakan nih rusak parah atau gimana gitu Ya pengen. kalau bisa jalan tiga ini ya dibantu lah sebenarnya. Ini kan tanah Pemda kan. Ya. Hmm. Ya kalau bisa ya dibantu materialnya ya. Iya. Materialnya ya kayak cormen-cormen itu. Ntar tenaga mah gampang ya Pak ya. Nah, ya paling kita atau nanti kita kuliin orang. Oke. Siap. Makasih.